Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Maulida Rohyana, kelas 6A SD Batur Sari 5. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan yang ada di sekitar kita. Mari kita simak video ini. Proses perkembangbiakan kupu-kupu. Pertama adalah telur. Setelah telur berubah menjadi ulat. Kemudian ulat menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, lahir kupu-kupu muda, lalu bertambah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu akan melewati fase pengeringan dan perkembangbiakan yang akan berlangsung selama beberapa jam saja. Nah, teman-teman, video tadi contoh video perkembangbiakan hewan kupu-kupu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mahendra. Saya kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar yaitu satu metode mengembangbiakan hewan dengan metode bertelur. Simak video berikut. Yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dirami sampai menetas. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, ikan, ular, burung, dan bebek. Setelah itu vivipar. Vivipar adalah salah satu perkembangbiakan dengan cara beranak dan atau melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada hewan mamalia atau menyusui. Contoh hewan vivipar seperti kera, gajah, kuda, sapi, paus, dan kucing. Ovovivipar. Ovovivipar adalah satu metode mengembangbiaknya hewan, yaitu dengan metode bertelur dan beranak. Beberapa contoh hewan ovovivipar: hiu, ikan pari, dan beberapa macam ular lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Angel di kelas 6A SD Batur Sari 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Kembangbiakan hewan ada 2 jenis, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama secara bertelur atau ovipar. Yang kedua secara melahirkan atau vivipar. Yang ketiga secara melahirkan dan bertelur atau ovovivipar. Berikutnya perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan hewan secara tak kawin. Jenis perkembangbiakan vegetatif adalah tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Wahyu Pesona The Bama. Perkenalkan, nama saya Talita Sema Putri Naila dari kelas 6A. Jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Didengarkan ya teman-teman. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan dan melibatkan 2 perorangan. Sedangkan vegetatif tidak melalui perkawinan dan melibatkan 1 perorangan. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sedangkan vegetatif dibedakan menjadi 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Ovipar atau bertelur. Embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Vivipar atau melahirkan. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya atau dalam rahim induknya, baru kemudian dilahirkan. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Embrio berkembang dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya.
hingga menetas, baru kemudian dilahirkan. Perkembangbiakan hewan generatif, contohnya 1. Ayam. Ayam berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. 2. Kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kucing disebut sebagai hewan mamalia yang mempunyai daun telinga, kelenjar susu, dan bulu yang tebal. 3. Hiu. Hiu berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Hiu disebut sebagai hewan mamalia. Perkembangbiakan hewan vegetatif, contohnya. Perkenalkan, nama saya Geleng Pradista, kelas 6A, umur 11, sekolah SDN Batursari 5. Proses perkembangbiakan ayam. 1. Ayam bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan sekitar 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur, ayam akan mengkrami telurnya selama 21 hari. 2. Anak ayam. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Dalam proses ini anak ayam masih memiliki ukuran tubuh yang kecil dan bulu-bulu di tubuhnya masih sangat halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Mutiara Naditya, kelas 6A. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2, vegetatif dan generatif. Vegetatif yang diikuti 1 individu, sedangkan generatif yang diikuti oleh 2 individu. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induknya yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Contohnya hidra. Yang kedua adalah fragmentasi. Jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Contohnya cacing planaria. Yang ketiga dengan cara membelah diri. Jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi 2 bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Contohnya amoeba. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ovipar atau bertelur. Ciri-cirinya tidak memiliki kelenjar mamae, 2 tidak memiliki daun telinga, 3 tidak menyusui anaknya, 4 mengerami telurnya hingga menetas. Contoh hewan ovipar adalah ayam, ular, belalang, penyu, kupu-kupu, kodok, platipus, dan ikan. Yang kedua, vivipar, beranak. Ciri-cirinya memiliki kelenjar mamae, 2 memiliki daun telinga, 3 induknya melahirkan dan menyusui anaknya, 4 termasuk hewan mamalia, 5 memiliki rahim. Perkembangbiakan vivipar contohnya adalah kucing, sapi, paus, macan, kelinci, dan lumba-lumba. Yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ciri-cirinya 1. Embrio tubuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. 2. Tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali platipus. Contoh hewan ovovivipar adalah hiu, platipus, anaconda, dan salamander.